Apa, bro? Cek 1, 2, 3 coba anak-anak bisa mendengar suara saya? Halo, halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya ya. Oke. Wait, bentar. Oke, ini sudah pukul 9:06. Kita mulai untuk PJJ di sesi yang kedua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ya. Ini kayaknya koneksi di tempat saya yang agak itu ya. Oke, terima kasih anakku yang sudah menjawab salam saya. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di sesi yang kedua, ya. Sesi yang kedua nanti ada matematika wajib, seperti yang Pak Ade bilang minggu kemarin. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan bersama ibu-ibu PPL ya. Nah, nanti mungkin sebelum dimulai pembelajaran nanti bisa perkenalan dulu sebelum mulai ke materinya. Oke, anak-anakku silahkan disiapkan untuk alat tulis dan bukunya. Nanti kalau misalnya ada poin-poin penting ya dari buku PPL nanti bisa langsung kalian catat. Oke, sudah siap semuanya ya, orangnya sudah ada. Nanti bisa kalian catat poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu PPL. Oke, ya, langsung saja tanpa menunda waktu lagi ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu PPL. Monggo, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Safira Putri Alafif dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin belajar mengenai tentang cara mengajar ya. Nah, yuk sekarang Ibu akan memberikan materi tentang jarak titik ke titik. Itu ya. Nah, gimana sih konsep jarak titik ke titik? Terus dari gambar sini, kalian bisa tahu nggak sih kalau misal Faisal itu berencana kalau Faisal itu berencana menuju ke kota C dari kota A, bagaimana sih kemungkinan rute yang harus ditempuh Faisal dan tentukan jarak terpanjang dan terpendeknya. Siapa yang tahu? Halo? Nah, kalau kalian belum tahu, ini ya, kalian tahu. Kalau misal kita dari kota A menuju kota C, itu kan banyak sekali rute yang harus kita lewati. Ada beberapa jalan. Pertama, kita bisa melewati dari titik A ke titik D ke titik C. Kemudian ada juga yang titik A, titik B, titik C, dan ada juga A langsung ke titik C. Nah, berarti jarak yang harus ditempuh Faisal dengan jarak terpendek itu mana? Yang titik A ke titik C. Berarti dengan panjangnya 21 km, 30 km. Lanjut ya. Nah, berapa sih ini anak jarak lingkaran 1 ke lingkaran 2? Siapa yang tahu? Yang mana? Halo? Ini ya, CR. kalian tuh kalau misal CR-nya.
Kenapa kalian bisa jawab CR? Paling dekat. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya benar. Tadi ada yang bilang paling dekat. Nah, benar. Kalau jarak di antara lingkaran 1 ke lingkaran 2 itu CR. Kenapa? Nah, karena ini. Karena jarak titik ke titik itu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi, jarak satu dengan yang lain itu dipilih yang jarak paling pendek sendiri gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, lanjut ya. Kemudian kita ke soal ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 20 cm, hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Nah, ini berapa sih jarak B ke F? Siapa yang tahu? 20. 20. Benar ya, karena jaraknya B ke F itu 20. Kalau A ke D, siapa yang tahu? 20. 20 juga. Benar ya. G ke H? 20. 20. Kalau A ke C berapa? 20 akar 2. Caranya gimana? Diagonal sisi kan. Pakai Pythagoras. Ya, pakai Tinggal dikasih akar Pythagoras. 2 aja. Oh iya, benar. Berarti dari sini kan AC itu AC berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti gimana? 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. 400 tambah 400 berarti 20 akar 2. Paham kan? Paham. Nah, kemudian kalau yang ini, yang jarak H ke B, 20 akar 3. nah, gimana caranya, Mas? Cuma Pakai tinggal apa? diakarin 3 kalau diagonal ruang. Iya, benar. Emang tinggal diakarin 3. Tapi kan kalian juga harus tahu gimana sih caranya gitu kan? Kalau misal nanti kita berbeda posisi gitu loh. Nah, ini ya. Ini. Itu kan jarak jarak GH, DH, HB gitu kan. Nah, berarti itu kan kalau HB itu dari ini akar ya Allah ya Allah. Nah, ini berarti dari akar dari 20 kuadrat ditambah 20 akar 2 dikuadratin. Ini ya. 400 ditambah berapa ini? 800. Berarti 100. akar dari 1200 kan? Berarti 20 akar 3. Paham kan? Ini juga pakai Pythagoras gitu ya. Nah, ini diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB, BC, dan bidang ADHE. Tentukan jarak antar titik berikut, titik P ke titik R, titik Q ke titik R. Siapa yang bisa? Halo? Ada yang menjawab? Nah, kalau nggak bisa gini ya. Ini,
ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kan titik P itu terletak di tengah-tengah AB. Ini ya. Kemudian ada titik Q yang terletak di tengah B dan C. Kemudian ada diagonal. Ini perpotongan diagonal yang dinamakan dengan titik R. Yang ditanya itu titik P ke R dan titik I ke R. Nah, berarti gimana nih? Ada yang bisa? Halo, ada yang bisa jawab? Nah, kalau misalnya kalian tuh nggak bisa, itu gini ya. Gini, kalian tahu nggak sih kalau AP itu benernya berapa AP itu? 3, benar. Nah, berarti kalau kita kalau mau cari PR gimana? Kan AP tadi kan dari setengah AB. Berarti berapa? 3. Kemudian kalau apa namanya? AR itu berapa? Itu kan diagonal sisi ya. Berarti kalau diagonal sisi itu kan akar 6 akar 2. Ini karena setengahnya berarti setengah dari diagonal sisi. Setengah AH. Berarti 3 akar 2. Berarti kalau mau cari PR gimana? Yang bisa? Nah, kalau mau cari PR, gini ya. PR berarti akar dari AP kuadrat ditambah dengan AR kuadrat. 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Ini berapa? Akar dari 9 ditambah 18. Akar dari 27. Berarti berapa? 3 akar 3. Terus yang jarak titik Q ke R berapa? Ada yang tahu? 3 akar 5. 3 akar 5. Iya. Gimana caranya? Gimana caranya? Pitagoras Bu itu. Ya. Apa? Gimana caranya? Kayak Kalau Pitagoras. QR itu kan ya Pitagoras, bener. Yang di Pitagoras itu yang mana? S sama SQ. SRSQ. Nah, RS sama SQ berarti berapa? Makanya kurangnya tak apa ulang. Akar 3 plus akar plus 6 kuadrat. Ya, betul. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa? 9 tambah 36. 45. Berarti berapa? 3 akar 5. Pintar banget. Lanjut. Nih, ada soal lagi. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Tepat di tengah plafon ini ya. Plafonnya itu yang ini. Plafon itu yang atas ini kan. Kamar Andi dipasang lampu. Ini lampunya. Jika saklar lampu itu diletakkan di tengah salah satu dinding. Semisal kita taruh sini ya sakralnya ya.
pertengahan dinding sini. Nah, kemudian berapakah panjang kabel terpendek yang diperlukan Andi untuk menghubungkan lampu dan saklarnya? Gimana caranya? Ada yang bisa? Ini kan lampunya, terus ini saklarnya. Gimana jarak dari lampu ke saklar? Ada yang tahu? Sama kayak tadi. Ya, Kita ambil dulu gimana caranya? Kabar divaksin. Ayah malah ora tepar. Sing vaksin dia ini tepar. Sofi mike pateni. Iya. Gimana caranya? Ada yang bisa enggak? Kalau nggak bisa gini ya. Itu kan gampang banget sebenarnya. Pakai Pitagoras ya. Gini. Ini kan tadi, ini lampunya ya. Ini lampu, ini saklarnya. Kalau lampu itu di tengah-tengah dari plafon, terus ini saklarnya, tengah-tengah dari dinding, berarti gimana ini? Kalau tadi kan diketahui tingginya kan 4 ya. Tingginya kan 4. Ya Allah. Tingginya tuh 4. 4 kan? Kalau Akar kuadrat tadi plus berapa? setengah kuadrat plus akar plus 2 kuadrat. Setengah kuadrat. Berapa? Akar 1,5 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, benar. 2 kuadrat tambah 3/2 kuadrat. Berarti berapa? 4 tambah 9/4. Disamakan menyebutnya kan? Berarti berapa ini? 16 plus 9/4. 25/4. Berarti berapa? 5/2. Ya Allah. 5/2. Paham kan? Paham. Enggak. Ini simpel kok materinya kalau jarak titik-titik itu. Lanjut ya. Nah, nih lagi. Diketahui 5 step ABCD seperti pada gambar di samping. ABCD itu merupakan persegi dengan panjang rusuk 6. TA itu sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Itu 5 cm dan M itu titik tengah AC. Hitung jarak antara titik dan titik M, titik T dan titik M. Gimana caranya ini? Kalian tahu Pitagoras Mas, lagi. kan? Pitagoras lagi, benar. Nah, terus coba lagi. Apa, Bu? Terus gimana langkahnya? Kalau ada 5, terus disuruh cari jarak antara titik T ke titik M. Ada yang bisa? Bahas aja, Bu. Bahas aja. Ini ya. Ini gampang banget. Gampang banget. Nih. Tadi kan disuruh mencari jarak titik T ke titik M. Itu berarti apa sih? Titik T ke M itu apa? Kalau kita namakan itu apa? Tinggi 5 kan? Nah, berarti gimana caranya? Itu kan ada, kalau kita cari AC dulu kan. AC itu kan termasuk apa itu? Diagonal sisi. Kalau sisinya itu 6 cm, berarti AC berapa? 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dari AB kuadrat tambah BC kuadrat kan? Berarti gini, 36 tambah 36. Berarti 72. Berarti
6 akar 2. Gitu kan? AC segitu. Padahal yang kita buat caritan kita dek. Ya ini loh. Ini sampai sini. Sini kan? Ya Allah. Nah, berarti MC itu setengah dari AC. Setengah dikali 6 akar 2. 3 akar 2. Gitu kan? Terus kalau TM itu gimana? Gampang, pakai Pitagoras lagi. Berarti TM itu akar dari TC kuadrat. TC kan 5. Karena TC itu juga sama dengan TD. 5 kan? Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Ya. Berapa? 25 dikurangi 18. Berapa ini? Akar 7. Paham? Enggak. Enggak. Mau diulang enggak ini? Sekali Yang enggak lagi paham diulang. bagian mana? Halo. Oke, saya ulang ya. Ini ya. Nah, sebentar. Ini saya hapus dulu. Ini ya. Ini kan kita kan disuruh nyari jarak T sama M. Padahal kita tahu kalau T, M itu kan tinggi 5. Paham kan kalau itu? Nah, tinggi 5 kan. Nah, betul. Berarti gini, kalau kita mau cari tinggi 5, berarti kan kita harus tahu gimana sih caranya buat cari tinggi. Padahal ini gambar ini ya. Tinggi itu dari sini, Dek. Dari sini, ya kan? Terus sini kita sini lagi. Nah, terus gimana cara nyarinya? Tadi benar, pakai rumus Pitagoras. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, berapa sisi dari MC dan berapa sisi dari CT. Nah, padahal MC itu kan dari setengahnya diagonal sisi kan, diagonal sisinya. Diagonal sisi itu berarti dari apa? AC itu sama dengan akar dari apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti berapa? AB berapa sih? Berarti berapa? 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa ini? 36 tambah 36. Berarti 6 akar 2. Sampai sini paham? Paham. Paham. Nah, kemudian kita tahu juga kan dari gambar ini bahwa MC itu setengah dari apa? AC. Berarti MC itu setengah dari AC. Di berapa? Setengah dikali 6 akar 2. Berapa ini? 3 akar 2. Nah, benar. 3 akar 2. Nah, kemudian di soal diketahui juga bahwa TA ini ya, TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Kalau kita mau cari TC berarti sama kan panjangnya kan ini 5 cm. Nah, berarti TC itu 5 cm. Gimana caranya di TM? Kata dia, pakai rumus Pitagoras. Ini TM ini kan di sini kan, berarti sisi miring ini kan TC kuadrat dikurangi
CM kuadrat. Nih ya. CC berapa? 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 18 akar 7. Jadi TM sama dengan akar 7 cm. Paham? Paham. Cip. Paham. Kalian merasa kesulitan nggak? Apa? Kalian merasa kesulitan nggak tentang materi jarak titik-titik ini? Belum. Belum kan? Nah, terus ya, gini ya, kalian tuh kalau COVID ini, kan pasti kan pembelajaran itu kan cuman online ya, online. Kalau kalian tuh nggak belajar, kalian nggak bisa kan? Nah, diusahakan ya, sebelum kalian itu mengikuti pelajaran online kayak gini, kalian tuh harus belajar dulu biar paham gitu loh. Harus semangat karena besok kalian tuh harus ke perguruan tinggi gitu loh. Ada yang bisa ini? Nanti kayak kasih poin plus. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Halo, halo. Ada yang bisa nggak ini? Ini ada soal kan? Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Titik A ke G, titik D ke F, titik B, dan titik tengah-tengah garis EG. Kemudian titik E dan titik tengah garis BG. Ada yang bisa? Gampang banget ini. Enggak. Ada yang bisa? Yang, Nanti saya kasih yang nilai jarak plus. dan G itu A, 8 akar 3 ya kayaknya. Nggak bisa bayangin gambarnya ke? soalnya. A ke A ke G. G. 8 akar. Ya, benar. Kalau kita buat kubusnya, ini ya. Kubus. Maaf ya jelek. Maaf jelek banget. Ini ya, ini kan A, terus ini B, ini C, ini D. Kemudian ini E, F, G, H. Kalau A ke G ini tadi apa? Diagonal ruang. Nah, betul. Diagonal ruang. Berarti tinggal kasih akar 3. Berarti 8 akar 3. Tadi siapa yang jawab? Bening dari MIPA 5. Bening MIPA 5. Terima Kemudian, kasih. kalau ya sip titik D dan F berapa jaraknya? Akar 8 akar D 2. dan F. Bukan. Sama. Apa? 8 akar 2. 8 akar. Yang jawab tadi siapa? Naswa. Naswa. Gini, Mbak Naswa. Coba kita putar gambarnya nih ya. Kita bayangin aja kalau 3 dimensi itu kan kayak bayangin ya. DF itu menurut kalian tuh diagonal sisi atau diagonal bidang sih, ruang sih? Diagonal ruang. Ruang. Diagonal ruang. Berarti DF itu berapa? 8 Jaraknya. akar 3. Nah, betul. Betul, pintar sekali. Yang jawab siapa ini? Yang jawab siapa? Siapa? Cahya MIPA. Siapa? Cahya MIPA 3. Cahya. Ya Allah. Oke.
Lanjut. Terus titik B dan titik tengah garis EG. Berapa jaraknya? 4/6. 4 akar 6. Gimana caranya, Mas? Kalau boleh tahu. Caranya agak panjang sih, Mbak, sebenarnya. Ya, diorek-orek. Nanti dijelasin ke teman-teman biar tahu gitu. Jelasin, Mbak. Iya, no, harus dijelasin toh. Masa cuma jawaban. Oh iya, ini kan yang ditanya kan titik B dan titik tengah garis EG toh, Mbak. Nah, Ya, EG-nya itu coba dihubungin, Mbak, kalau bisa. Digambar. EG. Nih, ini ya. Ini Terus sama kan EB sama BG-nya itu juga dihubungin. hubungin. Tip gini. Terus sama EB. Nah, itu kan Ini. BE sama dengan GB sama dengan EG karena kan itu diagonal sisi kan. Iya kan, Mbak? Nah, ya udah Iya, kita betul. nyari nyari diagonal sisinya dulu. Ya, Nah, kan terus diagonal sisi dari sebuah kubus itu kan tinggal dikasih akar 2 kan, Mbak. dua. Benar. Berarti kan EB sama dengan BG sama dengan EG sama dengan 8 akar 2. Ya. Nah, itu kan secara tidak langsung kan itu segitiga sama sisi. Ya kan, Mbak? Halo? Iya, Ya. benar-benar. Iya, benar. Nah, kan itu segitiga sama sisi. Nah, cara nyari tinggi dari sama sisi itu kan sisi akar 2, sisi per 2 akar 3. Ya udah, tinggal dimasukin aja. 8 akar 2 bagi 2 akar 3. Tinggal disederhanain aja nanti jadi 4 akar 6 gitu, Mbak. Betul. Pinter. Siap. Namanya siapa itu? Nggak bisa dulu, Mbak. Renaldi Wijaya, Mbak, dari 11 MIPA 2. Renaldi ya? Iya. MIPA 2. Sip, pinter. Lanjut. Ini ya, ada soal lagi. Titik E dan titik tengah garis BG. Siapa yang bisa? Mbak, maaf ya Mbak, yang C itu bisa diulang lagi nggak? Oh iya. Ditulis gitu loh, maksudnya. Tulis. Kayak cara yang Ya. tadi aja Bu. Kalau kalian agak pakai yang rumus tadi, jadi agak bingung. Oh gitu. Sip. Gini. Itu kan disuruh cari jarak itu apa sih? Jarak B ke E G ya. B ke E G. Ini. Terus kita kan tahu kan kalau EG itu kan diagonal sisi, BG juga diagonal sisi, EB juga diagonal sisi. Kita hubungin ya. Set gitu kan. Sini paham nggak? Sini paham? Mbak, maaf ya Mbak, gambarnya rada ruwet Mbak. Bentar saya kabarin lagi. Bentar ya. Saya tuh kurang pinter gambar, jujur. Nih, sebentar. Ini kan, buat pupus dulu. Maaf ya, gambarnya jelek. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Bukan anak seni soalnya. Yang penting udah berusaha. Sip. Perjuangan sangatlah penting ya. Oke, ini ya. Disuruh titik B ke titik tengah garis EG. B garis tengah EG. Ini ya, ini kan EG diagonal sisi, ini kan titik setengah ini kan. Terus kita hubungin nih, EB dihubungin juga, ini dihubungin juga. Sini paham nggak? Paham. Jadinya kan diagonal sisi kan. Kayak apa? Segitiga sama sisi. Karena apa? Karena dari kumpulan.
ruas garis diagonal sisi, gitu kan? Tadi kan kita tahu kalau EB itu sama dengan BG sama dengan EG. Nah, EB itu berapa toh kalau diagonal sisi itu? Berarti 8 kuadrat dari AB kuadrat ditambah EA kuadrat. Gini. Berarti akar 64 tambah 64. 8 akar 2. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham. Paham ya. Nah, terus gini, kita kan disuruh nyari jarak titik tengah dari BG ini ya. Kalau kita simbolkan P gitu ya. Ke garis B. Berarti ini kita tarik garis ini titik ini ya. Ini Nah, ini kan. Gini ya. Maaf kalau jelek lagi. Gini ya. Berarti berapa ini? Padahal kalau EG itu 8 akar 2, berarti PG berapa? Berapa PG? 4 akar 2. Nah, PG. Nah, benar. PG itu kan setengah dari EG kan? Berarti 4 akar 2. Kalau tadi udah kita hubungkan ini deh, titik ini ya. Berarti kalau kita pengen nyari BP, itu gimana caranya? BP, gimana caranya? Dari segitiga sama sisi ini, kita tarik garis lurus nih ya, kayak yang tinggi segitiganya. Berarti kalau kita cari BP, berapa? Akar 8. Akar 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Sip, pinter. Nah, gini ya. Nah, berarti berapa ini? 8 akar 2 itu 8 akar 2 kuadrat berapa? 128 dikurangi 4 akar 2 kuadrat berarti 16 dikali 2 32. Dikurangi berapa ini? 32. Akar 128 dikurangi 32 berapa? Akar 9. 96. Sip, 96. Pintar. Kalau kita jadiin akar berarti 9 berapa? Empat akar 6. Akar Sip, 6. gitu. Sip. Paham nggak kalau ini? Dah paham. Paham, sip. Terus, ini ada soal lagi nih. Titik E dan titik tengah garis BG. Gampang juga ini. Siapa yang mau jawab? Halo, halo. Siapa yang mau jawab? Gampang banget ini. Siapa yang mau jawab? Karena tadi kalau kelas 12 itu harus aktif. Karena kenapa? Buat persiapan SBMPTN gitu. Apa? Sama 4 akar 6. Apa iya? Caranya gimana? Yo. 13 bukan? Kurang tepat. Coba diorek-orek dulu. 4 akar 10. Tak kasih waktu. 13. Ayo diorek-orek dulu. Diorek-orek dulu. Biar kalian paham gambarnya gimana toh. Terus nanti langkahnya gimana. Tak kasih waktu semenit wes. Kan cukup kan ini gampang kok. Ayo, saya dulu yuk. Diorek-orek dulu. Gampang. Jadi kalau yang bisa menjawab ya. Sama Bu, 4 akar 6. Gimana caranya? Coba jelasin ke teman-teman. Kan tadi kalau aku tadi lihatnya gambarnya B ke Ya, gambar. PP itu B
Ya, Terus sedangkan kan itu kalau segitiga ini sama kan E ya. E ke B, titik tengah BG kan. Ini, tengah ini. Nah, itu ya sama, Bu. Gitu. Soalnya ini apa? Pemotongannya itu sama kayak gambarnya tadi gitu. Terus tinggal ngambil 14 bukan sih, Bu? apa? 14 bukan sih? Enggak. Ayo dihitung-hitung dulu yuk. 13, Bu. Berapa? 13. Belum, kurang tepat, ayo. Bu, itu caranya EB disambungin sama EG. EB EB disambungin, disambungin sama BG sambungin, heeh. terus Terus EG-nya sambungin. heeh. Terus nggak tahu. Nah, gini ya, kalau nggak tahu. Tadi kan kita disuruh nyari titik E dan titik tengah garis BG. Ini loh, ini BG disambung kan. Titik tengahnya ini kita namakan N gitu ya. N gitu kan. Padahal BG itu diagonal bidang. Paham kan? Berarti berapa panjangnya? 8 akar 2. Kemudian CF. CF ini loh. CF. Ini itu kan juga diagonal bidang. ya. Berarti gimana tuh, San? Setengah dikali 8 akar 2. Gimana? Berarti ini loh, Dek. EN kuadrat, ini loh. E-nya kan di tengah ini ya. Ini loh, N itu kan di tengah dari BG. Berarti kita cari EN-nya. EN kuadrat. EN kuadrat sama dengan EF dikurangi FN. Berarti berapa? EF-nya 8 kuadrat dikurangi FN. 4 akar 2 kuadrat. Berarti 64 dikurangi 32 akar 32. Berarti 4 akar 2 gitu. Nggak paham. Apa? Nggak paham. Ulangi, Bu, ulangi. Ulangi lagi, Bu, nggak paham. Oh iya, gini. Itu kan ini dari titik tengah BG, ini kan, nih kita namakan N. N kan, kemudian ini EG itu kan sisi, diagonal sisi. EB itu diagonal sisi. Nah, kita cari EN. EN, ini kan.
Oh, yang titik tengah itu N toh, Bu? Heeh, N. EF kuadrat dikurangi EFN kuadrat. Gitu. Paham nggak sih? EF-nya ini toh, Kok Dek. FN ini toh. Ini loh. Ini cuman kayak dibalik sisinya gitu loh, dibalik sisinya. Kayak ini tuh nggak harus EF sih. Ini loh. F. Berarti ini. Ini loh, BC, misal BC gitu kan. Berarti ini kan jarak ke sini. Jarak ke sini toh, jarak ke FC. Kalau kita pindah bangunnya. Berarti kan BC apa? EN itu kan berarti kan BC kuadrat dikurangi EF kuadrat itu loh. Bu mau nanya, Kan jarak toh. Gimana? kalau itu EN, bukannya kalau harusnya EB dikurangi si BN. EN. Kalau dikurang. EB. EN. 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 Itu kan EB. bukan miringnya itu. Kuadrat dikurangi EB kuadrat dikurangi BN kuadrat. kuadrat. Nah, hasilnya baru EN gitu. Kalau EN, kalau yang Bu Guru tadi pakainya EF itu bukannya jadinya bentar EF kurangi EF NG. tambah Ono F. ya iso ya. EF. Bisa. Lah tapi di orang-orangnya Bu ini tadi EN kuadrat sama dengan EF min EF dikurangi ya, dikurangi FN kuadrat. Kurangi. Maksudnya gini loh Bu. Itu kalau lewat gambar EB kuadrat dikurangi BN kuadrat hasilnya sama dengan EN gitu loh. Itu bisa toh? EB kuadrat sama BN kuadrat itu EN. Ya. Bisa. Bisa toh? Bisa. Bayangin Gini, Hampir sama kayak soal ya. Gimana? Gini, kan EB itu garis miringnya buat gini, Deng. EB terus ke N terus ke E lagi gitu ya, Bu, mikirnya itu. Nah, kan garis miringnya itu EB. Ya. Nah, yang lurus itu EN. Terus yang paling pendek itu NB. Nah, padahal di sistem Pythagoras itu kalau nyari garis miring itu akar dari yang panjang itu sama yang plus yang nah, terus kalau Ibu tadi itu tuh dari E, N, F ke N lagi kan. Nah, berarti itu kan garis miringnya itu EN. Sedangkan garis panjangnya itu EF, terus garis pendeknya itu FN. Nah, kalau di sistem Pythagoras, bukannya itu tuh kalau nyari garis miring kan berarti itu EN kuadrat dengan EF. Oh ya, itu lambangnya salah itu. Lambangnya salah. Lambang mana? Iya. Itu yang F itu FN, harusnya itu FN plus N kuadrat itu loh Bu, yang 8 kuadrat plus harusnya Bu. Itu kan garis miring. Oh iya ya. Oh iya benar. Ditambahkan Bu. Iya benar. Tambah benar. Maaf ya salah. Oh iya ini tambah. Jadinya akar dari 96. Itu cara yang berbeda ya, maaf ya. Sama-sama benar. Sip, kalian kritis banget ya. Sip. Udah belum, Pak? Udah. Gini ya, yang nomor 2 ini buat tugas kalian ya. Gampang banget ini. Nanti saya share ke Microsoft Teams-nya gitu ya. Oke. Kita lanjut minggu depan lagi. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke saya
Nomornya itu 083 127 926 409 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau saya ada salah. Tetap semangat walau ada COVID ini ya. Belajarnya kita tingkatin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anakku itu di Mbak Safira ya, PLP atau PPL dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, menjelaskan tentang konsep jarak titik ke titik ya. Ada beberapa latihan soal tuh bisa kalian review lagi, nanti PPT-nya juga akan Bapak uploadkan juga nanti di Teams ya sebentar lagi. Satu tak. Ya, dan jangan lupa ada tugas satu soal ya kamu kerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nanti Mungkin itu aja untuk gimana ada yang mau ditanyakan? langsung yang nomor 2 aja dikerjain, nggak usah ngulang nomor 1 kan. Ya, langsung aja. Ya, langsung nomor 2-nya aja ya. Nanti kamu tulis di kertas, lembar kertas, lalu kamu foto, upload seperti biasanya ya. Satu soal saja ya. Oke anak-anakku, terima kasih atas atensinya untuk hari ini. Jangan lupa nanti ketemu lagi di sesi yang ketiga pukul 10.30 ya. Oke, kita akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.